Seorang dokter mencabut nyawa bayi, tapi nggak kena hukuman. Langsung tak ceritakan. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di kota Dundee, Skotlandia di bulan Maret tahun 2014 kepada seorang ibu hamil bernama Laura Galassi. Waktu itu ibu Laura ini lagi hamil dengan usia kandungan 25 minggu, ya jadi sekitar 6 bulanan. Dan dari awal kehamilan semuanya itu berjalan baik-baik saja katanya. Dan pas ibu Laura ini tahu kalau dia itu hamil, memang beberapa kali dia itu sempet kayak harus bed rest lebih dibandingkan ibu-ibu hamil biasanya, tapi setelah itu ya jadi normal lagi. Jadi memang bisa dibilang lebih sering kayak sakit gitu, tapi untungnya bisa kembali sehat lagi. Dan ibu Laura ini mungkin karena tahu situasi badannya ini sedikit lemah, dia itu juga sering banget rutin check up dan juga USG sesuai jadwal yang udah ditentukan sama dokter. Tapi di usia kandungannya yang ke-25, minggu ke-25, Laura itu mulai ngerasa kalau di perutnya itu ada yang agak aneh. Jadi kalau berdasarkan ibu Laura, katanya ada perasaan kayak perutnya itu tiba-tiba jadi kayak agak kenceng, terus tiba-tiba merasakan sesuatu yang ngerembes dari celana dalamnya. Awalnya ibu Laura itu katanya ngira kalau ini adalah sebuah pendarahan, tapi pas dicek ternyata cairan yang keluar itu malah berwarna bening dan ternyata airnya itu merupakan air ketubannya Laura yang udah pecah duluan, padahal baru 6 bulan. Ngeliat itu ibu Laura tentunya kaget, langsung bergegas pergi ke rumah sakit bernama Ninewells untuk mendapatkan perawatan sekalian dia itu periksa apakah bayinya itu baik-baik saja. Nah, sesampainya di rumah sakit, ibu Laura ini langsung diperiksa dan dicek kondisinya. Ternyata berdasarkan hasil pengecekan, memang air yang keluar itu merupakan air ketuban karena air ketubannya itu beneran pecah, tapi untungnya air ketubannya itu nggak pecah secara keseluruhan, jadi air ketubannya itu nggak habis, melainkan masih ada di dalam. Dan pas dicek kondisi bayinya itu katanya normal-normal saja. Dan setelah dicek dokter merasa kalau ini merupakan kondisi yang masih nggak apa-apa dan juga masih stabil. Tapi untuk jaga-jaga, rumah sakit itu menyuruh ibu Laura untuk tetap tinggal ataupun opname di rumah sakit biar bisa dipantau untuk beberapa waktu ke depan. 3 hari setelah itu, ibu Laura ini mulai ngerasa kalau badannya itu semakin tidak membaik, jadi lebih ngedrop gitu. Dan karena ibu Laura ini lebih khawatir akan bayinya, ibu Laura ini langsung minta tolong ke dokter dan juga tim medis untuk ngecek apakah bayinya itu masih baik-baik saja. Karena ibu Laura minta dokter untuk ngecek, akhirnya dokter bernama Vijay Nabil Lakeman itu dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Dan setelah dicek, dokternya ini bilang kalau ibu Laura ini sudah berada di fase pembukaan 2. Dan sebenarnya kalau menurut pernyataan ibu Laura, dia ini udah minta tolong ke dokter untuk melakukan persalinan secara sesar aja. Karena dia itu merasa nggak yakin apakah aku ini sanggup untuk melahirkan anakku dengan persalinan yang normal. Jadi daripada ambil risiko, mending disesar. Tapi dokter Lakeman ini ternyata memberikan opini yang berbeda. Justru dokternya itu tetap kekeh untuk merayu ibu Laura untuk melakukan persalinan normal. Dan dokternya bilang kalau bayinya itu normal-normal aja, stabil dan sehat, sehingga ibu Laura harusnya bisa melahirkan. Tapi ada satu hal yang aneh. Buat ibu-ibu yang udah melahirkan, tentunya kita tahu untuk melahirkan anak biasanya itu pembukaannya harus nyampe 10 cm. Tapi ini kan ibu Laura baru 2 cm ya toh. Tapi dokter Lakeman ini terus-menerus bilang, "Bu, coba aja gini, siapa tahu bisa." Jadi dalam kondisi buka 2 cm, ibunya ini disuruh untuk nyoba melahirkan anaknya. Dan selama 25 menit dokternya itu terus-menerus menyuruh ibu Laura untuk nyoba kayak ngeden untuk melahirkan anaknya. Dan pelan-pelan tentunya dokter Lakeman ini juga memasukkan tangannya untuk menarik bayinya. Dan yang ditarik adalah kepala bayinya Laura. Jadi sambil ditarik, ibu Laura disuruh untuk dorong gitu. Tentunya karena disuruh dorong, ibu Laura itu benar-benar fokus untuk mendorong. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba ada suara kayak tek gitu, kayak suara patah gitu. Dan yang terjadi adalah saking dokternya menarik dengan kuat, kepala janinnya terpisah dari badannya. Yo, seperti yang bisa dibayangkan, dal kayak gitu. Dan baru pihak rumah sakit menginformasikan bahwa bayinya ibu Laura ini udah meninggal dan kondisinya udah terpisah bagian kepala dan badannya. Wah, aku gak bisa bayangkan perasaan ibu Laura mendengarkan ini kayak gimana ya. Meninggal di saat melahirkan itu udah sedih, ini meninggal. Wah, aku sedih bayangin deh. Yo, lanjut lagi ke cerita. Dan sebenarnya pihak rumah sakit itu katanya udah nyoba untuk melakukan operasi darurat.
berusaha menyambungkan kepala dan badannya bayi Ibu Laura ini. Tapi tentunya itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya bahkan bisa dibilang merupakan sebuah operasi yang mustahil. Dan pada akhirnya anaknya itu dikremasi dan abunya dimasukkan ke sebuah boneka teddy bear berwarna biru, dan ini selalu dibawa sama Ibu Laura kemana-mana seperti anaknya sendiri. Dan anaknya ini dinamai sebagai Steven. Dan tentunya nantinya Ibu Laura ini melaporkan pihak rumah sakit ke kantor polisi karena ini merupakan sebuah kelalaian dan bisa dibilang merupakan sebuah pembunuhan dan juga treatment medis yang salah. Dan setelah mendapatkan laporan, pihak polisi pun melakukan investigasi, dan ternyata dari hasil investigasi polisi jadi tahu kalau Dr. Lakeman ini ternyata udah bekerja selama 24 jam non-stop. Jadi bekerja dalam kondisi benar-benar udah kecapean, burnout, sehingga bisa dibilang keputusan yang dibuat juga mungkin nggak tepat. Dan tentunya bagaimanapun juga alasan yang diberikan oleh dokter ini tetap tidak bisa diterima. Yo, aku paham dokter kamu kecapean bekerja 24 jam, tapi artinya pihak rumah sakit juga bertanggung jawab. Kenapa rumah sakit ini bikin kamu dokter bekerja selama 24 jam? Yang berarti dokter juga salah, rumah sakit juga salah. Tapi ternyata di sini ada sebuah masalah. Jadi ternyata di Skotlandia ini ada satu hukum yang bilang kalau seorang individu itu baru diakui sebagai seorang individu kalau udah bernafas. Masalahnya di saat anaknya Steven ini mau dilahirkan, sebelum bernafas kan ini udah meninggal karena ditarik ya toh. Dan ini berarti masih belum diakui sebagai seseorang di mata hukum, sehingga izin praktek dokternya pun tidak dicabut, alias dokternya ini bisa dibilang tidak bersalah. Jadi yang meninggal nggak ada, anggapannya kayak gitu di mata hukum Skotlandia, ternyata kayak gitu. Dan tentunya ini merupakan sebuah hukum yang nggak masuk akal. Akhirnya ini dibuat menjadi sebuah petisi, dan untungnya ada lebih dari 10.000 orang yang menandatangani petisi ini. Dan petisinya ini meminta untuk mengakui kandungan di atas 24 minggu untuk dianggap sebagai seorang individu di mata hukum. Dan katanya hingga saat ini Ibu Laura ini masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk Steven. Tapi terkesan tidak mudah karena kalau misalnya hukumnya berubah pun, yaitu hukum yang berubah untuk kasus setelah itu, bukan kasus yang sebelumnya. Jadi aku nggak bisa membayangkan isi hatinya Ibu Laura. Memang betul dokter itu mahal dan mungkin pihak rumah sakit mau menghemat uang. Tapi gak gini juga ya toh.